Tapanuli Selatan itu, Mbak, kita itu seperti yang dikatakan Bung Karno tahun 52 dulu Mmm, adalah masyarakat penjaga tatanan Indonesia, Mbak, oke alias mayoritas itu petani. oke. Iya, mayoritas kita petani, 70% masyarakat Tapsel itu bertani berbagai jenis tanaman. Kita sendiri, karena petani saya tadi sebutkan masyarakat kita bertani, Mmm, itu mulai dari pertanian sawah, ladang, perkebunan ada di sana. Jadi kita punya varietas tanaman padi ada 2 yang unggul, Siporang. oke. Kemudian ada juga salak, tanaman, ini kita punya kopi, kopi khas Kopi, Tapanuli Selatan, kopi Arabica Spirok. Yang oke. baru-baru ini kita juga berusaha dan sudah dapat sertifikasinya dari, Puslit Koka di Jember, Mbak. Jika kamu penikmat kopi, boleh loh mampir ke Tapanuli Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Biasanya wisatawan datang ke Kecamatan Sipirok untuk memburu kopi khas dari Tapanuli Selatan ini. Untuk mempopulerkan kopi Sipirok, Bupati Tapanuli Selatan, Doli Pasaribu, rutin mengunjungi kedai-kedai kopi setiap hari Jumat. Selain kopi, Tapanuli Selatan juga dikenal sebagai penghasil komoditas pertanian lainnya, misalnya padi dan juga salak. Daerah Tapanuli Selatan memang memiliki kawasan pertanian yang luas. Bahkan 70% masyarakat Tapanuli Selatan berprofesi sebagai petani. Yuk kita kenalan lebih dalam sama Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, Sobat Kompas.com, kali ini kita sudah kedatangan Bapak Doli dari Bupati Tapanuli Selatan. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Gimana nih Pak, tadi, perjalanan ke Nusaraya? Ya namanya kita dari kampung yang ada di sana cuma ini, Mbak, jalannya sepi. Kalau di sini kan Mmm, di mana-mana macet. betul. Jadi perkiraan kita berapa menit ternyata berapa jam gitu, Mbak. Iya. Ya pengalaman kita di kampung dan sini agak kaget, Mbak. Iya, Nah Bapak kita, sebelum mengulik nih soal Tapanuli Selatan, iya, aku mau bertanya soal Bapak maju sebagai bupati. iya, Kira-kira apakah itu sebagai, mmm, biar sama nih sama ayahanda tercinta iya, yang sudah menjadi bupati, Tapanuli Tengah ya, Pak? iya, tetangganya Tapanuli Selatan, Mbak. Jadi memang keluarga Mmm, kami di Sumatera Utara, ayah saya, paman saya itu mmm, bupati. iya Cuma waktu itu ketika saya, ikut dalam jalur mereka, iya. diminta oleh masyarakat setelah paman saya selesai, sayalah menggantikan gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau dibilang mengikuti jejak boleh juga, tapi kita kan juga pengen, eee, ada perkembangan dari diri kita Mmm. sendiri gitu, Mbak. Ya karena kan kalau aku lihat-lihat nih, Mhm. Bapak nih, sebelumnya pernah banyak banget pekerjaannya ya, Pak, ya. Nggak Iya, langsung jadi PNS gitu loh. iya, saya memang waktu kuliah dulu melihat, pekerjaan PNS kayaknya nggak sesuai dengan ini, dengan Jati diri. karakter. Karena kita bukan orang di belakang meja, kita Iya. cenderung senang ke sana kemari gitu, Mbak. Ah, oke. Iya. Nah, Bapak, aku sendiri sebelumnya belum pernah ke Tapanuli Selatan nih. Boleh diceritain Tapanuli Selatan itu seperti apa sih, Pak, katanya? Nah, Tapanuli Selatan itu, Mbak, kita itu seperti yang dikatakan Bung Karno tahun 52 dulu Mmm, adalah masyarakat penjaga tatanan Indonesia, Mbak, alias oke mayoritas itu petani. oke. Iya, mayoritas kita petani, 70% masyarakat Tapsel itu bertani berbagai jenis tanaman. Jadi Tapanuli Selatan itu kalau Mbak dari Jakarta turunnya di, Medan, Kuala Namu, jalan darat lagi kira-kira 10 jam perjalanan darat, Mbak, Wah, lumayan lumayan ya? jauh. Terus kita di Tapanuli Selatan itu kontur tanahnya mulai dari nol sampai kurang lebih 2.000 meter. Jadi berbagai Mmm, tanaman pertanian itu hidup tumbuh subur di Tapanuli Selatan. oke. Kita punya kawasan pantai, kita juga punya kawasan perbukitan, Wah, itu cukup Tapanuli lengkap ya? Selatan. Jadi kalau bicara soal, luas daerah kira-kira 435.000 hektar Mmm, dan kalau kecamatan terbagi atas 15 kecamatan di Tapanuli Selatan. Kalau teman-teman suka adventure, itu masih ada kawasan Tapanuli Selatan yang jalannya itu memang betul-betul menantang.
Wah. Ya, di dalam kawasan hutan masih juga bisa ketemu dengan hewan buas. Itu Hmm. tantangan kita di Tapanuli Selatan. Jadi, kita itu memang, ada berbagai jenis model desa, kemudian daerah kita termasuk ada daerah hutan dan sebagainya, termasuk ada juga kawasan pantai gitu, Mbak, Tapanuli Oke. Selatan. Cukup lengkap ya, Pak, ya? Iya, Mbak, ya betul. Ya kita sendiri, karena petani saya tadi sebutkan masyarakat kita bertani, Hmm. itu mulai dari pertanian sawah, ladang, perkebunan ada di sana. Jadi kita punya apa, varietas tanaman padi ada 2 yang unggul, siporang, Oke. kemudian ada juga salak, tanaman, ini kita punya kopi, kopi khas Kopi. Tapanuli Selatan, kopi Arabica Spirok. Yang Oke. baru-baru ini kita juga berusaha dan sudah dapat sertifikasinya dari, Puslit Koka di Jember, Mbak. Oke. Jadi udah cukup kita perjuangkan kopi ini karena dulunya masa Belanda dulu, kopi ini sebenarnya sudah terkenal, tapi di masa sekarang kita pengen jauh lebih, lebih dikenal masyarakat umum lagi dengan sertifikasi yang ada. Ini kopinya kopi khas Tapanuli Selatan ya, Pak? Iya, saya juga kurang paham kopi, ada cherry sekian persen, Ah. ada coklat sekian persen, ada fruity, ya begitulah kata pakar kopi. Kalau kita cuma tahu minum, oh ya ini kopi, itu aja, Mbak. Tapi Bapak sendiri suka ngopi? Ya kita di hari Jumat setiap pekannya itu ada memang hari khusus ngopi di Tapanuli Oh. Selatan, upaya untuk meningkatkan, budidaya ataupun tanaman kopi kita ini. Hmm. Jadi saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau mau ngopi tiap hari Jumat itu harus kopi lokal, kopi masyarakat, jangan kopi yang komersil, yang sase, yang Hmm. sudah canggih. Iya. Tamu kita pun kita suguhkan itu, Mbak, kopi yang memang kopi masyarakat gitu. Hmm. Jadi nggak ya merek-merek tertentu kita nggak boleh selama hari Jumat. Setiap hari Jumat minumnya kopi Tapanuli Khusus Selatan? kopi ya. Bahkan kita sering keliling ke daerah-daerah Hmm. untuk ngopi aja di, kedai-kedai kopi, di, eee, ya istilah kita lopo kopi, itulah upaya kita untuk menghidupkan, Iya. ngopi dari tanaman masyarakat Tapanuli Selatan sendiri. Itu Mbak, ini kondisinya. Oke. Tadi nih aku dengar-dengar katanya salaknya Tapanuli Selatan berbeda nih sama salak kebanyakan, yang salak Pondo nih kita tahu. Iya, Bedanya apa sih, Pak? sebenarnya salak di kita itu seperti ini, eee, sapi punya susu, Bengali punya nama, Mbak. Yang punya salak itu adalah Tapanuli Selatan, tapi Hmm. tetangga kita yang punya namanya. Waduh. Salak kita itu cenderung besar, kemudian, bisa sepet rasa asam, juga Hmm. merah karena banyak kadar airnya, berbeda mungkin salak yang lain, Oh. yang kecil kering tapi kita besar, ya kalau ketemu manisnya betul-betul manis. Tapi kalau zonk bisa juga zonk, Mbak, karena kan dari luar, terlihat bagus apa, tapi begitu dibuka ya bisa asem gitu, Mbak. Oh, berarti dia punya apa namanya, ciri khas sendiri ya, Pak, ya? Iya, bahkan sampai dibuat lagu dari salak kita itu dimakan satu, mintanya 2 gitu, Saking enaknya? saking enaknya. Tapi kalau ketemu enaknya, kalau ketemu nggak enaknya ya asem, gitu Mbak, salak kita. Tinggal pilih yang lain, Pak, kita beli lagi. Untuk Iya, untuk memajukan UMKM juga untuk, pembelian si salak ini? salak di kita itu memang sudah turun-temurun dari masyarakat Hmm. sehingga, mereka sifatnya masih, kondisinya masih konvensional. Ya. Mereka punya kedai ditawarkan begitu saja, Hmm. padahal kita tahu karena kadar air salak ini tinggi sehingga mudah rusak. Oke. Jadi kita berusaha melalui dinas koperasi, melalui ibu PKK, bagaimana salak ini dikemas, eee, tidak hanya berupa mentah, tapi juga sudah diolah jadi bentuk yang lain. Beberapa waktu lalu sudah ada cake dari salak, kemudian kecap dari salak, kurma dari salak, itu upaya kita untuk bagaimana salak ini tidak terbuang sia-sia karena masa yang sangat singkat untuk, Hmm. ininya Mbak, produksi dan konsumsinya gitu, Mbak. Tapi Jad salak ini lebih, apakah pertumbuhannya lama, Pak, atau sebenarnya sama ketika aja? sudah dipanen, Mbak, itu kisarannya mungkin hanya beberapa hari sebelum dia busuk karena kadar Oh. air yang tinggi, berbeda dengan salak yang kering yang lain cenderung tahan lebih lama. Tapi kalau salak Oke. Tapanuli Selatan karena memang sangat tinggi kadar air, hanya beberapa hari, kurang dari
seminggu atau kira-kira seminggu itu sudah rusak. Jadi harus Hmm. cepat konsumsinya oleh masyarakat. Jadi emang enaknya fresh ya Pak ya dimakan? Iya, ya kita upayakan karena sudah tahu kita bahwa cenderung rusaknya cepat, Mhm. kita olahlah jadi bahan makan yang lain. Jadi tadi saya sebutkan ada cake, ada, kecap, berbagai macam kita upayakan, Mbak. Menarik tuh kayak kue salak seperti apa itu Iya, rasanya? kalau diundang lagi saya bawa nanti, Mbak. Oke, Bapak jika melihat misi Pemkab ini, ingin Tapanuli Selatan maju berbasis sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM ini, Pemkab itu mengaktifkan, BLK. Balai Latihan Kerja, Mbak. Iya, bagaimana nih progresnya sampai sekarang, Pak? Jadi salah satu di antara visi kita Tapanuli Selatan sehat, cerdas, sejahtera. Untuk sehat kita sudah berhasil bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setiap warga Tapanuli Selatan yang kurang mampu ketika sakit dia berobat ke puskesmas itu sudah gratis, Mbak. Oke. Jadi setiap warga Tapanuli Selatan tentunya yang sudah punya KTP, masih itu programnya. Mereka berobat cukup membawa KTP dan itu gratis. Mmm. Kemudian tadi dengan melibatkan BLK, kita hidupkan BLK dengan pelatihan-pelatihan, yang sederhana, contohnya ngelas, Mmm. kemudian bengkel sepeda motor, bengkel mobil, kemudian juga kita, bekerja sama dengan balai bahasa, sudah ada yang kita kirim ke Jepang, sudah ada kita kirim ke Korea, sehingga kita harapkan anak-anak muda Tapanuli Selatan ini, ya begitu bergabung dengan BLK dia jadi lebih produktif. Mmm. Ada yang sudah kita latih bekerja di perusahaan tambang yang ada di Tapanuli Selatan, ada yang juga sudah bekerja membuka bengkel sendiri. Ya, dalam relatif waktu setahun BLK saya kira perkembangannya cukup baik, Mbak, kami nilai. Oke. Gimana tuh Pak kalau misalkan, masyarakat yang pengen mendaftar mungkin di Ya, BLK ini? mereka karena ini kita, mencari pendanaan dari pemerintah atas, Mhm. umumnya memang, peminat itu sangat banyak membludak, namun ketersediaan, pendidikannya kurang. Dalam arti Oke. karena ini gratis, ya hanya paket kira-kira satu kali pertemuan, satu kali siklus itu mungkin hanya mampu 20 sampai 32 orang, Mbak, maksimum. Oke. Karena ini dari pemerintah pusat gratis. Berbeda nanti kalau kita berikan biaya takutnya memang masyarakat kurang tertarik. Karena kita Iya. pendanaannya dari pemerintah atas, diberikan bantuan sehingga kita merekrut anak muda Tapanuli Selatan dan itu biayanya selama kurang lebih, saya kurang ingat berapa minggu, itu gratis semua, makan, Mmm. minum, alat, pakaian, Oke. pelatihan semua digratiskan, Mbak. Nah kalau dilihat nih selama masa jabatan Bapak dari 2021 ya Pak, Iya. ternyata Tapanuli Selatan ini banyak meraih penghargaan. Boleh diceritain nih Pak, ada apa aja sih penghargaan itu? Penghargaan itu pada dasarnya adalah wujud dari kerjasama, seluruh pemangku kepentingan Tapanuli Selatan, ya saya bagian tampil-tampilnya aja, Mbak. Seperti baru-baru ini Hari Pers Nasional Mmm. oleh PWI, kita dipercaya, apa yang kita laksanakan itu layak untuk diberikan anugerah di bidang lingkungan. Oke. Kami Tapanuli Selatan ada komunitas masyarakat yang menjaga hutan batang toru yang berada di kawasan Tapanuli Selatan. Mmm. Jadi kawasan batang toru ini mulai dari hulu ke hilirnya itu masyarakat berinteraksi di situ, tapi tetap menjaga kelestarian hutan. Nah, kelompok Hatabosi ini, kelompok masyarakat Hatabosi ini sudah 120-an tahun punya, berkegiatan di situ, Mmm. turun-temurun sudah menjaga hutan tersebut dengan hukum adat. Oke. Jadi komunitas masyarakat ini tahun 2020 yang lalu mendapatkan Kalpataru, Mbak, dari Presiden Mmm. sebagai penjaga lingkungan. Nah, dari situ kita tetap jaga semangat mereka sehingga tahun 2022 yang baru-baru ini juga kita berhasil bersama Bappenas kita memenangkan perlombaan ISIM SDGs Award. Dalam arti bagaimana seluruh komponen masyarakat yang kita angkat itu di kawasan Batang Toru terlibat, itulah dinilai sesuai Mmm. dengan semangat pemerintah sekarang SDGs, sehingga dilihat kualitas kemudian kapasitas masyarakat itu betul-betul bertindak bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan dan itu ikut mendorong pembangunan di Tapanuli Selatan, Mbak. Oke.
Nah, Pak, selain itu, Tapanuli Selatan juga punya program nih namanya Wiradiba untuk, menyiapkan, mendorong UMKM untuk berkembang. Iya, awalnya saya masuk ke Tapanuli Selatan itu tahun 2021 dalam suasana Covid. Mmm, Kita nggak bisa berinteraksi bebas. Interaksi kita itu beralih ke dunia maya. Jadi kita berpikir bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan yang cenderung jauh dari ibu kota bisa memanfaatkan sosial media. Ya kita ajaklah teman-teman yang ngerti sosial media, akhirnya terbentuklah tadi Wiradiba, mmm, wira usaha digital berdaya, sehingga anak-anak muda Tapanuli Selatan kita rekrut untuk memasarkan melalui sosial media mereka. oke, Setelah kita latih beberapa waktu, ada mentor yang kita undang. oke. Jadi sejak kami duduk menjadi pemerintah di sana, dalam beberapa minggu kami berusaha secara kontak melalui dunia maya untuk membuat kelas-kelas yang tujuannya adalah bisa memasarkan produk Tapanuli Selatan Mmm, melalui platformnya sosial media, Mbak. oke. Produk UMKM yang unggul tuh di Tapanuli Selatan apa aja sih, Pak? Seperti tadi saya sebut, Mbak, ada kopi kita, kopi Mhm, Sipirop, kemudian ada gula aren, gula semut kita, gula aren dari gula merah dikristalkan, itu sudah masuk ke beberapa hotel yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian ya salak tadi juga menjadi unggulan kita, dan eee, varietas padi juga ada yang menjadi unggulan kita, Mbak. Varietas padi Siporang Sipora. namanya, gitu, Nah, Mbak. kalau menurut Bapak sendiri kalau misalkan ada wisatawan yang datang ke Tapanuli Selatan, kira-kira yang paling harus dibeli ini apa nih, Pak, untuk oleh-oleh? Kalau untuk oleh-oleh, ya berbagai macam panganan, Mbak. Ada Mmm, keripik, ada, kemudian nama makanan khas itu panggelong, Panggelong, apa tuh, Pak? dari gula, Mbak, dari Gula? gula, eee Manis berarti? iya, manis, Mbak. Mmm, Jadi panggelong ini makanan khas masyarakat itu, Mbak. mmm, Jadi kalau orang yang pernah ke sana ya cenderung pengen bawa oleh-oleh yang khas gitu, Mbak. iya, betul Nggak ada betul tempat betul. lain. Kemudian Pak, menurut Bapak nih, rekomendasi pariwisata yang mungkin bisa Bapak share nih ke sahabat Kompas.com di rumah? Tapanuli Selatan itu memang daerahnya berbukit-bukit. Jadi kalau di sana memang sangat masih, asri, Mbak. Hutan juga masih sangat, terjaga. Mmm, Kita baru-baru ini mendapatkan indeks kesehatan lingkungan cukup tinggi di antara pemerintah Tapanuli Selatan. Jadi objek wisata kita seputar-seputar, yang sifatnya, sifatnya ke alam. mmm, Kita ada wisata air si Jorni, mungkin kalau teman-teman Sejorni. tahu, itu sumber airnya asli dari pegunungan segala macam, itu terjaga airnya sampai ini dilintasi pemandian. Jadi air si Jorni ini tidak hanya Tapanuli Selatan, tapi tetangga-tetangga provinsi juga sudah datang. Mmm, Kemudian daerah kawasan wisata Sibiobio namanya, Sibiobio. sudah ada taman wisata di sana beberapa tempat karena spot itu di atas perbukitan. Mmm, Kemudian juga ada Danau Siais, danau terbesar kedua di Sumatera Utara. Danau Siais ini juga, pemandangan dan alam. Kemudian, ini air terjun Silima dan ada di daerah Muara Opu itu, memiliki penyu belimbing. Penyu Belimbing. Penyu belimbing ini bisa besarnya kalau berkembang dewasa bisa sampai 2,5 sampai 3 meter Wah, ukuran penampang penyunya, Mbak. Jadi setiap dia menetas telurnya ke lautan bebas, kata pakarnya setiap 30 tahun sekali, 35 tahun sekali itu akan balik ke daerah Moropo mmm, tadi. Kita mungkin ini tanggal tanggal 25 akan ada kegiatan di sana, daerah Moropo, melepas penyu sekaligus kebersihan pantai. oke. Itu rutin kita lakukan setiap akhir tahun atau sedikit banyak di awal tahun. Bagaimana penyu belimbing ini bisa, yang dulunya masyarakat nggak paham mengkonsumsi telur itu, Mhm. sehingga bisa dibudidayakan dan dilepas ke lautan bebas. Kalau Bapak Doli sendiri nih, biasanya weekend ke mana sih di Tapanuli Selatan? Kalau saya selama jadi kepala daerah, Mbak, kalender semua hitam, nggak ada merahnya, Mbak. Nggak ada Jadi merahnya? weekend, mau weekday, mau hari kerja, hari kantor ya berada di desa, Mbak. Mmm, Karena kita ketemu warga desa itu melihat mereka
senang dengan kehadiran kita, mereka Iya, juga berkeluh kesah dengan kita, bahkan kritik teman kita itu bagi saya sudah sebuah apa, sebuah hal yang memang sangat menarik untuk iya. kita pecahkan bersama. Kita Tapanuli Selatan ini di Provinsi Sumatera Utara sudah 2 tahun berturut-turut ini mengantarkan kecamatan kita menjadi kecamatan terbaik Sumatera Utara. Wah, Kita juga ada mengantarkan desa kita menjadi desa terbaik, di antara ribuan desa Sumatera Utara, Desa mhm, Paran Padang, ya itu juga sangat aktif kepala desanya untuk mengajak masyarakat terlibat. Jadi kita ya weekend-nya itu nggak ada weekend sebenarnya Mbak, justru kita liburannya sambil kerja ya, Pak, ya? ya sambil berada di masyarakat kita juga terhibur dan Iya. berliburan Mbak, gitu. Karena kita mungkin orang perkotaan mencari suasana desa, ya kita di depan mata kita ada Mmm. langsung suasana desa tersebut gitu Mbak. Oke, Bapak selama, menjabat nih sebagai bupati, kira-kira apa nih PR yang masih, harus dikerjakan untuk pembangunan di Tapanuli Selatan? Ya kita harapannya kalau anak sekolah nggak ada PR Mbak kalau pulang. Betul. Iya, tapi kalau bagi saya, kalau mungkin teman-teman tahu viral beberapa waktu lalu ada kawasan Batu Jomba namanya Mbak. Kawasan Batu Jomba ini perjalanan kita dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Utara hanya beberapa meter, tapi jalan itu sejak saya kecil sampai sekarang belum pernah beres. Mmm, Itu tiap tahun tanahnya itu turun sekitar 26 mili, 24 milimeter sampai 26 milimeter. Itu, oleh masyarakat selalu disalahkan pemerintah Tapanuli Selatan. Namun kita paham itu adalah jalan nasional, kita bermohon ke pemerintah atas, PUPR pusat, ya namun mungkin belum menjadi perhatian. mmm, Uniknya di sana oleh media luar itu dijadikan kawasan neraka. Karena mungkin kalau bisa teman-teman lihat di apa, di YouTube dan mhm. sebagainya, diklik dengan kata kunci Batu Jomba, itu muncullah video mobil yang nggak sanggup nanjak akhirnya Oh, terbalik, oke. kemudian ambulans yang harus lompat terlalu tinggi, orang bilang seloro, kalau sudah meninggal di dalam mungkin meninggal lagi dia karena melewati jalan ini. Tapi ya kita sedih, itulah kita satu keinginan kita agar jalan itu mulus. Mmm, Ya masyarakat nggak paham bahwa itu jalan kabupaten, mau jalan provinsi, ya sebenarnya tanggung jawab adalah pemerintah pusat, tapi kita dalam hal ini selalu menyuarakan ke pemerintah atas agar jalan itu bisa mereka perhatikan dengan baik. Karena memang sudah banyak korban di sana, sudah banyak kejadian, ya akhirnya itu disebutlah di media luar sebagai jalur neraka, Pak, karena Batu saking Jomba ini. saking seremnya ya, Pak, ya? Sebenarnya ya berapa meter aja, mungkin nggak sampai Mmm, 100 meter, tapi memang, karena turun jadi sehingga bus nggak sanggup, dia iya. akhirnya, bisa ya sebelah-sebelahnya jurang gitu, lumayan juga, lumayan seru dan menegangkan Mbak kalau ke sana. Tapi dari, Pemkab sendiri apakah sudah ada progres nih untuk, tidak lagi menjadikan jalur ini sebagai jalur neraka? Karena memang itu diatur oleh undang-undang, Mhm, pemerintah Tapanuli Selatan nggak bisa masuk oke, untuk memperbaiki jalur tersebut. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. iya, Ya, yang bisa kita lakukan adalah selalu menghubungi pemerintah atas agar ketika ada kejadian kirim foto, iya. kemudian ya kita berharap tolong diperhatikan, ya mereka rapikan sedikit karena turun, ya sebentar udah hancur lagi gitu, Mbak. Oke, berarti saat ini, progresnya dari pemerintah pusat baru sampai seperti itu aja ya, Iya, Pak, ya? Mbak. Ya kita pahami, kita pernah diskusi dengan Mmm, kementerian untuk memperbaiki total itu anggaran sangat besar, iya, Mbak. Karena kawasan itu juga memang tanahnya sangat labil, tanahnya bisa turun, sehingga, banyak yang harus dilakukan pemerintah pusat untuk membuat kualitas jalan itu bisa bertahan beberapa tahun ke depan. Tapi mungkin mmm. belum menjadi perhatian, ya kita tetap menyuarakan itu ke pemerintah atas. Oke, kalau dari, Pemkab sendiri apakah masih ada nih jalan-jalan yang memang masih perlu diperhatikan selain jalan yang tadi, Pak? Masih 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 banyak, Mbak, karena memang kawasan kita itu sangat luas, Mmm, sekitar 435.000 hektar tadi, ya sangat luas, Mbak. Sehingga dengan kemampuan anggaran kita yang terbatas, ya kita memang harus di titik-titik tertentu yang memang sangat fatal yang kita bisa, prioritaskan, Mbak. iya.
Ya, Tapanuli Selatan ini terdiri dari tadi 15 kecamatan saya sebut, kemudian ada 212 desa, kemudian 36 kelurahan yang semuanya ini tentu menuntut untuk diperhatikan. Oke. Jadi mungkin kita perhatikan beberapa puluh meter di sini kita perbaiki, daerah sana beberapa puluh meter, begitulah untuk bagaimana kita bisa mengakomodir seluruh desa atau kawasan sehingga tidak ada merasa yang dianaktirikan, gitu Mbak. Berarti jalan rusak ini menjadi salah satu keluhan masyarakat ya Pak? Ya, mereka kan membawa hasil pertaniannya dari desa mereka, kampung mereka ke ibu kota itu kan menguras tenaga dan biaya serta waktu kalau seandainya produk tersebut didistribusikan. Jadi mereka tentunya mengharapkan ya jalan tersebut mulus sehingga waktu tidak banyak terbuang akibat distribusi jalan yang jalur yang kurang bagus tersebut, Mbak. Ya kalau misalkan terlalu lama di jalan bisa saja Ya, produk-produk mereka jadi rusak, rusak ya Pak ya? waktu juga terbuang, Betul. gitu Mbak. Oke kalau gitu mungkin Pak harapan besar nih untuk Tapanuli Selatan ke depan dan mungkin ada pesan untuk pemerintah pusat? Silakan. Saya kira harapan saya, yang pertama saya berterima kasih kepada Kompas yang sudah mengundang podcast karena ya kita bisa di-refresh dengan pertanyaan Mbak tadi. Kemudian harapan saya ke pemerintah pusat, kue pembangunan itu juga bisa lebih diprioritaskan ke Tapanuli Selatan. Kepada masyarakat saya sampaikan terima kasih karena selama kurang lebih 3 tahun, ini tanggal 20 berapa nih Mbak ya? 22 ya? 22. Saya dilantik tanggal 26 Hmm. Februari tahun 2021. Ya, persis 3 tahun kami memerintah ini, sudah banyak dukungan masyarakat, kebersamaan masyarakat, sehingga program dari pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Masih banyak yang harus kita perbaiki, tapi saya yakin dengan kerjasama yang baik ini, harapan kami tentunya program-program Tapanuli Selatan bisa dikelola dengan baik bersama masyarakat tentunya. Itu harapan saya, Mbak. Oke kalau gitu ke depan apakah masih mau untuk menjadi bupati Pak? Iya, tentu harapannya kalau dipercaya masyarakat, tentu saya masih berkeinginan juga bersama masyarakat untuk membangun Tapanuli Selatan yang lebih baik. Oke Bapak terima kasih banyak nih sudah Iya, Mbak, mampir di makasih Nusa banyak, Mbak. Raya. Kapan-kapan bisa nih ajak aku dan tim untuk Boleh, keliling Mbak. Tapanuli Selatan. Boleh, itu IC Journey ada, kemudian kita bisa berwisata rohani ke masjid Sahrun Nur, Oke. kemudian ya ada juga masjid agak naik sedikit sekitar 5 km, 6 km dari kota, Masjid Al Hidayah, pemandangan ke kota juga bagus. Ya, untuk refreshing, kesegaran suasana udara, saya kira Tapanuli Selatan itu memang layak untuk dikunjungi, Mbak. Kita tunggu, Mbak. Iya betul biar nggak bosan ya perkotaan terus di Jakarta. Betul, Mbak, betul. Oke Ya. terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak, ya. Ya Sobat Kompas.com terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Saya Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.